Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketika saya diminta pendapat saya tentang ini, saya langsung straight aja ya. Maaf gak pakai intro ya, karena untuk menghemat waktu juga. Karena saya telat nih berangkat ke Musola Al Ikhlas Polsek Pesanggerahan untuk tunaikan kewajiban saya. Jadi saya langsung straight aja biar gak terlalu lama. Eh, Ketika saya ditanya tentang jamaah tabligh atau tablighi jamaat ya, dalam bahasa aslinya, apa pandangan saya? Kalau dalam pandangan saya nggak ada yang lain kecuali kebaikan. Tidak ada yang lain dari yang saya lihat dari jamaah tabligh kecuali maslahah, kecuali memang mengajak kita untuk ibadah sih, mengajak kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah gitu loh. Ya, terlepas dari berbagai pro kontra yang ada di masyarakat, tapi bagi saya jamaah tabligh itu adalah sesuatu yang saya lihat itu hanya kebaikan, only good ya. Ya, nggak ada yang jelek dari mereka. Meskipun oke, memang ada beberapa hal di dalam lingkungan mereka yang memang mesti benar-benar dibetulkan gitu loh. Saya juga minta tolong gitu loh, agar tidak semua pihak-pihak yang kritis terhadap jamaah tabligh itu lantas dihujat dengan segala apa gitu loh. Menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Karena saya pun juga ada beberapa kritikan terhadap jamaah tabligh, tapi masih bisa saya sampaikan dengan wajar gitu, dengan cara-cara yang masih ada adabnya gitu loh. Seperti yang sering saya bilang, ya mereka memang adab sosialnya kalau boleh saya bilang agak kurang ya. Tapi ya mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi dalam jamaah tabligh ini yang saya lihat itu lebih banyak adalah kebaikan sih, maslahah. Sebenarnya mereka ini self-titled gitu loh, ngasih nama mereka sendiri. Jemaah ini nggak punya nama gitu loh. nggak seperti Nahdlatul Ulama yang memang udah namanya tuh disepakatin gitu loh ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah Muhammadiyah yang udah disepakatin gitu. Tapi kalau jamaah tabligh ini mereka namanya spontan aja, karena mereka ini kan berjamaah bersama-sama gitu kan, mentabligh kan, menyampaikan gitu loh, menyampaikan. Nah, lalu apa yang disampaikan? Keutamaan sholat, keutamaan Ramadan, keutamaan baca Quran, kisah-kisah teladan para sahabat ya, cara memperbaiki kemerosotan umat Islam, dan masih banyak lagi. Pada intinya mereka tuh, dakwah mereka tuh mengajak kita untuk sholat berlima waktu berjamaah di masjid, terutama untuk kaum laki-lakinya gitu loh. Malah masjid-masjid itu harusnya bersyukur dengan kehadiran jamaah tabligh ini. Masjid mereka tuh jadi tidak sepi, rame gitu loh. Ini kan masjid-masjid sepi ini kan karena kurang kalau kita kutip dalam bukunya Mohtar Lubis ya, Manusia Indonesia, sebuah pertanggungjawaban, a responsibility ya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang Indonesia itu adalah artistik. Artinya orang-orang Indonesia itu menyukai sesuatu yang artistik, ada seninya, ada. Nah, karena karakteristik masyarakat Indonesia seperti itu, jadi bagaimana orang itu terengage, tertarik untuk sholat di masjid itu harus dibikin ada seninya, ada artistiknya. Ada, kalau saya izin pakai bahasa Inggris itu artistic approach, ya kan?
sorry, bukan static approach. Jadi pendekatan dengan artistik gitu loh. Jadi setidaknya di masjid itu ada yang entertain, ada yang menyenangkan gitu loh. Jadi dengan sendirinya orang akan pergi sholat berjamaah di masjid dan masjid itu akan penuh nantinya gitu. Jadi harus ada artistic approach, pendekatan artistik. Nah, apakah jamaah tabligh itu sudah melakukan itu? Jawaban saya belum. Mereka masih melakukan pendekatan dengan cara-cara yang statis gitu loh, kalau saya bilang. Tapi memang metodenya bagus. Ketok-ketok pintu, tek, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan? Kita ada kegiatan kita di masjid, kiranya Bapak berkenan untuk ya ikut kami sholat jamaah di masjid. Ada taklim, ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah berfaedah gitu ya. Jangan langsung pek gitu bahasanya. Setidaknya ada ya basa-basi dikit lah. Ada basa-basi dikit, ada keakrabannya, ada apa ya, yang tadi saya bilang artistic approach itu tadi gitu loh. Saya ini tadinya orang yang jarang banget sholat jamaah di masjid, cuma maghrib isya doang tadinya. Lalu berkembang kemudian menjadi 5 waktu berjamaah di masjid. Karena saya ingat, karena dulu saya juga pernah didatangi oleh jemaah tabligh. Selain saya ikut jemaah tabligh mendatangi rumah-rumah, saya juga pernah didatangi. Waktu saya absen lama banget. Itu kejadian udah sekian tahun yang lalu. Ya kan? Saya juga pernah ikut khuruj 3 hari bersama jemaah tabligh. Dan itu hasilnya tidak ada yang saya lihat kecuali kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun ilmunya masih kurang, kan masih bisa ditambah. Kalau memang jemaah tabligh rujukannya hanya kitab Fadhail Amal atau kitab Fadhail Shadaqah, kan kita bisa nambah sendiri ilmu kita dengan mencari guru atau paling tidak mondok. Kalau kita mau mengkaji kitab-kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, kan kita bisa cari guru yang punya sanad langsung kepada pengarang kitab itu. Contoh misalkan kita mau mengkaji Kitabil karya Imam Syafi'i, ya. Kita mau mengkaji Kitabil karya Imam Syafi'i langsung, ya kita harus cari guru yang sanadnya bersambung ke Imam Syafi'i. Gitu loh. Dalam mengkaji Kitabil itu misalkan, kan itu bisa kita cari sendiri. Paling tidak dasarnya sudah ada pondasinya. Jadi kadang saya turut prihatin ketika kadang-kadang jemaah tabligh itu diusir, lalu ditolak gitu, lalu ditolak di banyak masjid itu karena orang-orang di sini nggak paham jemaah tabligh itu. Mereka pasti pada kagetan, ini ada apa ini kok orang pada tidur di masjid ya, bahkan sampai ada yang pakai kelambu gitu dan lain-lain sebagainya. Banyak yang mentafsirkan juga, lah ngapain nerima mereka, cuma ngotor-ngotori masjid aja, cuma ngotor-ngotori musolat, ngapain gitu. Ya kan? Ya pandangan orang beda-beda tentang jamaah tabligh. Karena satu mungkin kurang informasi, yang kedua kurang pengetahuan, yang ketiga kemakan propaganda Wahableh. Kemakan propaganda Wahabi yang nyamar jadi Salafi. Gitu loh. Kan kaum Wahabi ini kan hobinya apa? Sesat, menyesatkan. Oh jemaah tabligh itu sesat. Loh kenapa sesat? Oh ini karena ini. Gitu loh. Pak loh, itu jemaah tabligh sesat. Loh kenapa sesatnya? Jemaah tabligh itu pakai baju putih. Lah saya pakai baju putih sesat juga dong. Nah, gimana sih? Ya kan? Pak, jemaah tabligh itu pakai sorban, Pak. Lah, Rasulullah juga pakai sorban kok. Berarti Rasulullah sesat dong.
Para habaib, para zuri Rasulullah juga ada yang pakai sorban. Nah berarti mereka sesat dong. Nah berarti mereka sesat dong. Pak, jemaah tabligh jenggotan pak. Lah Rasulullah juga jenggotan kok. Berarti Rasulullah sesat dong. Nah coba pikir itu aja. Sebut apa lagi? Pak, jemaah tabligh tuh apa? Sesat kenapa? Celananya cingkrang pak. Lah Rasulullah juga celananya nggak berisbal. Nah, celananya nggak nutupin mata kaki, dia cingkrang juga. Salahnya di mana? Itu loh. Kadang-kadang orang ini suka pintar mencari alasan untuk menyesatkan gitu. Untuk ngatain orang sesat, padahal dia sendiri juga belum tentu benar hidupnya. Itu kalau tadi yang tadi saya bilang itu adalah circumstance ad hominem atau to quoque ad hominem. Udah ad hominem duluan. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, jangan diikuti. Kaum Wahabi itu tidak usah diikuti. Mereka itu pintar berkamuflase. Nah ya, yang begitu tuh nggak usah diikutin, saudara. Tidak usah diikuti, karena Wahabi itu dia pintar berkamuflase, dia pintar nyamar jadi aswaja misalkan, jadi salapi, ketahuan nyamar salapi, nyamar lagi jadi aswaja, jadi pejuang sunnah katanya. Nah ini kan lucu, di luar Nurul. Itu loh. Jadi siwak namanya. Pak, jemaah tabligh tuh siwak. Lah Rasulullah juga siwakan kayak gini kok. Sesatnya di mana? Nah makanya jadi para pemirsa ya, yang begitu-gitu tuh nggak usah didengerin, nggak usah karena apa? Mereka merasa paling benar sendiri, padahal belum tentu benar. Kaum Wahabi yang pinter nyamar jadi salapi dan aswaja tuh. Justru saya ini lebih salapi dari Wahabi, lebih aswaja dari Wahabi itu sendiri. Karena Wahabi ini sama halnya dengan kaum Khawarij. Orangnya suka mengkafirkan, suka menyesatkan, tukang nyesatin orang, tukang ngapirin orang, tapi belum tentu dia sendiri tidak kafir dan tidak sesat. Ini lucu, orangnya suka menyalah-nyalahkan seakan-akan dia sendiri yang benar. Makanya kalau saya bilang kaum Wahabi itu maaf, umat Islam yang tukang ad hominem gitu loh. Jadi jangan didengerin ya. Karena mereka tuh kerjaannya cuman ya sesat menyesatkan, tidak lebih gitu. Jadi jemaah tabligh itu sebenarnya baik ajarannya, ya kan? Banyak orang-orang yang tadinya hidupnya berantakan, begitu ketemu jemaah tabligh berubah hidupnya. Karena jemaah tabligh ini dakwahnya bukan hanya di masjid, datang ke warung, datang bahkan sampai ke tempat hiburan malam, ke diskotek, ke tempat biliar, datang di pedalaman juga, di kota-kota, gak cuma di perumahan, di kampung-kampung juga didatangi, di tempat orang yang bahkan main judi sekalipun didatangi, diajak. Walaupun responnya beragam ya wajar, sangat wajar. Sangat wajar responnya itu beragam karena orang punya anunya masing-masing. Jadi saya pikir tidak usah dipersoal jemaah tabligh ini ya, karena mereka punya pasar sendiri, mereka punya marketnya sendiri ya, mereka punya anunya sendiri kok. Jangan diganggu dakwah mereka. Bila mereka hendak mendatangi masjid, hendak silaturahim, ya terima mereka. Mereka itu tamu Allah, bukan tamunya ketua RT, tamunya ketua RW,
bukan tamunya lurah, camat, tamu Allah, lebih dari sekedar tamu negara. Ya harusnya dilayani, bukannya diusir. Ya semoga yang kerap ngusiri jemaah tabligh, yang kerap nolak jemaah tabligh itu diberikan hidayah lah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar mudah-mudahan kedepannya bisa lebih paham lagi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang Islam, daripada tempat Anda didatangi oleh Wahabi. Mendingan didatangi oleh jemaah tabligh, karena kalau jemaah tabligh nggak macam-macam, mereka pegang dalil. Dalilnya sahih-sahih, ada juga yang hasan. Seperti itu. Jadi pandangan saya, oke, meskipun ada beberapa yang saya tidak sejalan ya tentang jemaah tabligh itu. Ada beberapa yang tidak sejalan, tapi bagi saya, yang saya lihat dari jemaah tabligh itu adalah maslahah, kebaikan, tidak ada yang lain. Kalaupun ada 1-2 orang yang berbuat tidak menyenangkan di jemaah tabligh, jangan keseluruhannya digeneralisir. Pak, ini tidak bagus Pak. Lo kata siapa? Saya merasakan sendiri. Saya ini didatangi jemaah tabligh pernah, ngikut jemaah tabligh pernah, ya. Sampai sekarang masih punya simpati dengan jemaah tabligh. Lah iya, kenapa enggak? Ngerti ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ini sekelumit pandangan saya tentang jemaah tabligh itu. Semoga dengan hadirnya tayangan ini, harapan saya Anda mudah-mudahan tercerahkan, ya. Karena jemaah tabligh itu pegangannya adalah fadhail amal. Ada banyak hadis-hadis tentang jemaah tabligh ini, tentang tabligh, tentang kewajiban dakwah dan lain-lain. Mudah-mudahan berkenan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan jemaah tabligh. Baik, pada intinya mereka mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan keburukan. Dan mudah-mudahan kalau anda kebetulan, khususnya kaum akhwat, kaum ibu-ibu ya, yang punya suaminya yang aktif jemaah tabligh, bisa mengerti, bisa memahami kewajiban suaminya berkhuruj ya. Tapi kalau ada khuruj, ya tolonglah itu anak istrinya dinafkahkan, tetap dinafkahkan, tetap ditinggalkan nafkahnya. Jangan ditinggalkan plek kosongan gitu aja ya, itu jangan juga, nggak bagus juga, itu namanya rusak. Ya setidaknya kalau ini tetaplah kasih nafkah anak istri, jangan tidak dinafkahi, itu nggak boleh ya. Ya tetap ditinggalkan berapa gitu, coach 3 hari, seminggu, 4 bulan, setahun, tetap ditinggalkan. Paling tidak cukup selama ditinggal itu ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Dari saya Al-Fakir Salim Smith, saya akhiri dengan ucapan nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq, ya wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.